Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Kak Ninis di video pembahasan soal mata pelajaran kimia untuk tingkat SMA. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa soal dengan topik konfigurasi elektron, ya materi kelas 10. Oke, untuk adik-adik silakan disimak baik-baik ya. Nah, di sini sebenarnya terdapat 3 soal yang akan kita bahas kali ini, dan kita akan mulai dari soal nomor 1, dan tentunya dengan soal yang dimulai dari soal yang tingkat kesulitannya cukup mudah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Nah, soal yang pertama yaitu jumlah maksimal elektron yang dapat diisi dalam orbital pada subkulit D adalah sebanyak berapa elektron. Nah, ini merupakan soal yang berkaitan dengan subkulit ya, subkulit SPDF. Nah, pasti adik-adik kalau misalkan sudah belajar mengenai konfigurasi elektron pasti sudah tidak asing dengan yang namanya subkulit SPDF. Nah, apa sih itu ya subkulit SPDF gitu ya? Jadi penamaan subkulit SPDF ini berdasarkan aturan yang dikemukakan oleh Han ya, nama penemunya itu Han. Jadi di situ salah satu aturannya bahwa subkulitnya ini di dalam suatu sistem periodik unsur terdiri dari 4 ya, ada S, P, D, dan F. Nah, masing-masing dari subkulit ini terdiri dari orbital ya, ada yang disebut dan orbital. Nah, kalau kita notasikan atau kita lambangkan, itu dilambangkan dengan kotak biasanya. Ada juga yang berupa garis di bawah kayak gitu. Tapi di sini kita pakai kotak ya. Jadi satu kotak ini dihitung sebagai satu orbital. Nah, di dalam orbital ini terdapat ruang yang bisa diisi oleh elektron. Nah, berapa sih jumlah maksimal elektron yang bisa diisi dalam satu orbital atau satu kotak ini? Ya, jadi yang bisa kita isi di sini maksimal ada 2 ya. Sini lambangnya itu seperti ini. Untuk pengisian elektronnya ada 1, 2 gitu. Jadi satu kotak ini maksimal bisa diisi 2 elektron atau satu pasang ya. Nah, untuk subkulit S, karena subkulit S itu hanya terdiri dari satu orbital saja, maka jumlah elektron maksimal ya pada subkulit S itu terdiri dari 2 elektron, seperti itu. Nah, bagaimana dengan subkulit P? Oh, ternyata di subkulit P ada 3 orbital gitu ya. 3 orbital berarti jumlah elektron maksimal yang bisa diisi di subkulit P ini ada 6 elektron. Nah, bagaimana dengan yang ditanyakan di dalam soal gitu ya. Subkulit D. Nah, ternyata di subkulit D ada 5 kotak ya, atau 5 orbital, sehingga kita bisa simpulkan di subkulit D itu maksimal bisa diisi elektron sebanyak 10 elektron ya, karena 2 dikali 5 kotak. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, untuk yang 14 elektron itu jumlah elektron maksimal yang bisa diisi di kulit F ya, karena di sini jumlah orbitalnya ada 7. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Jadi kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya saya bacakan. Suatu unsur X dengan nomor atom 16 dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Jadi yang ditanyakan itu berapa sih ada di golongan berapa dan periode berapa gitu ya. Nah, di sini gimana sih caranya kita bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur tanpa melihat tabel periodik unsur. Nah,
Jadi salah satu kegunaan dari konfigurasi elektron itulah untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur tanpa harus kita lihat di tabel periodik unsur gitu ya. Nah, yang kita ketahui di sini adalah nomor atomnya gitu ya. Nah, ini yang jadi clue-nya, jadi petunjuknya. Berarti apa yang harus kita cari terlebih dahulu ya? Yang pertama kali kita cari adalah menentukan konfigurasi elektron dari unsur X. Ya. Nah, seperti ini. Jadi X itu karena dia memiliki nomor atom 16, berarti kita bisa simpulkan kalau nomor atom ini itu sama dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh unsur X. Nah, jadi seperti apa konfigurasi elektronnya? Nah, kita susun aja nih berdasarkan prinsip Aufbau ya. Pakai 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Nah, karena cara ini dinilai lebih mudah ya dan paling terbaru dibanding teori-teori yang lain ya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita coba menentukan ya konfigurasi elektron dari unsur X. Jadi di sini urutannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4 terakhir. Ya, dimana untuk yang ini subkulit S ya, itu tadi sudah kita bahas sebelumnya, maksimal terisi oleh 2 elektron. Nah, di sini angka 2 di sini adalah menunjukkan jumlah elektron. Kemudian untuk yang subkulit P ya, ini maksimal terisi 6 elektron. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung nih 1s2, 2s2, 2p6. Berarti kita tinggal jumlahkan aja sampai jumlahnya ini ada 16. Jadi sini 2 ditambah 2, 4. Kemudian 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2 di sini berarti 12. Dan terakhir 3p4 ditambah 4 hasilnya 16 ya. Nah, ini berarti sama dengan 16 gitu. Jumlah elektronnya sudah pas ya dengan yang ada di dalam soal. Nah, selanjutnya gimana gitu ya untuk menentukan golongan periode. Selanjutnya kita cari tentukan yang mana yang termasuk elektron valensi. Betul sekali, yang termasuk elektron valensi adalah 3s2 dan 3p4. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat dari koefisien yang terakhir ya. Koefisien yang paling terakhir. Nah, ada 3s2 dengan 3p4. Karena koefisiennya sama-sama 3, maka kita ikutkan nih yang terakhir ini 3p4 dan juga sebelumnya 3s2. Ya, karena dia sama-sama memiliki koefisien yang sama yaitu 3. Kalau misalkan di sini 2 berarti dan di sini 3, maka kita nggak usah ikutkan yang ini ya, gitu ya. Nggak usah ikutkan yang ini karena koefisiennya berbeda gitu ya. Jadi yang jadi elektron valensinya cukup yang 3p4 aja. Tapi karena ini sama ya, jadi kita ikutkan 3s2 dan 3p4. Nah, sebenarnya apa sih yang menandakan dia itu golongan dan periode ya kalau berdasarkan elektron valensi yang ada di sini gitu ya. Jadi di sini yang menunjukkan periode adalah koefisien 3 ini ya. Koefisien ini menunjukkan periode gitu. Sedangkan jumlah antara ini ya, yang di atas ini, bilangan yang ada di atas ini adalah golongan gitu. Nah, kita jumlahkan nih 2 ditambah 4 berarti dia ada di golongan 6 ya, 6A ya. Karena dia subkulitnya, kita juga bisa perhatikan ya, kita juga harus perhatikan subkulitnya. Dia ada subkulit apa aja, S dengan P. Oh, subkulit S dan P itu ternyata di dalam tabel periodik unsur, dia merupakan unsur golongan A gitu ya. Kalau unsur golongan B berarti dia ada di subkulit D. Nah, nanti ada di soal berikutnya nih sepertinya. Jadi jawabannya golongannya itu adalah 6A ya, 6A dan periodenya ada di periode 3. Jawabannya berarti yang mana ini? Yang C ternyata. Nah,
Oke, kita cukupkan untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau soal nomor 3. Wah, ini merupakan soal yang dinilai paling sulit ya. Soal nomor 3 berarti soalnya paling sulit tuh tingkatannya. Jadi kita baca aja nih soalnya. Diketahui terdapat 3 unsur, yaitu unsur X, Y, dan Z dengan masing-masing nomor atomnya 33, 34, dan 35. Nah, di sini ada 4 pernyataan, kemudian kita disuruh untuk menentukan manakah pernyataan yang benar, ya, ada di nomor berapa aja. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus cross check satu persatu, ya. Apakah semuanya benar atau ada yang salah, ya kita harus cari tahu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba cek yang nomor 1 ya. Pernyataan yang pertama, unsur X, Y, dan Z terdapat dalam satu golongan. Nah, benar atau salah ya, gitu ya. Nah, untuk menentukan ini semua, berarti clue-nya masih sama, yaitu berupa nomor atom ya. Berarti di sini kita lihat nih, kalau kita analisis ya, unsur X, Y, dan Z ini punya nomor atom yang berurutan ya, dari kecil ke besar, 33, 34, dan 35. Nah, kalau misalkan ya, kita lihat di tabel periodik unsur gitu, unsur itu disusun ya berdasarkan nomor atom dari kiri ke kanan ya, jadi bukan dari atas ke bawah gitu ya. Kalau dari atas ke bawah itu kita urutan dari atas ke bawah itu adalah kita sebut dengan golongan ya. Artinya unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan golongannya ya. Kalau dari kiri ke kanan atau secara horizontal itu menunjukkan periode gitu. Nah, untuk pernyataan 1, karena unsur X, Y, dan Z itu letaknya berurutan, jadi logikanya pasti berurutan ya. Jadi nggak mungkin unsur X, Y, dan Z itu ada di golongan yang sama, bener nggak? Ya kan? Nah, karena dia dalam satu baris, jadi dia nggak mungkin satu kolom gitu ya dari atas ke bawah, tapi dia dari satu baris gitu, dari kiri ke kanan urutannya. Jadi yang benar itu mereka ada dalam satu periode ya kemungkinan, dan tidak terdapat dalam satu golongan. Jadi nggak mungkin ada dalam satu golongan. Berarti pernyataan yang pertama ini salah. Oke, kita lanjut. Untuk pernyataan yang kedua, ya, unsur Y dan Z merupakan unsur non-logam. Unsur non-logam itu yang mana sih ya? Oke, unsur non-logam, kalau non-logam, non-logam itu ada pada unsur golongan 5A sampai 7A ya. Oh gitu, jadi yang termasuk unsur non-logam itu ada di golongan 5A sampai 7A. Berarti kita harus pastikan kalau unsur Y dan Z ini ada di golongan antara 5, 6, atau 7, seperti itu. Nah, untuk menentukannya seperti apa? Ya, sama ya, ada 2 cara sebenarnya. Dan cara yang paling umum biasanya kita gunakan adalah cara manual ya, dengan menentukan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur, kemudian baru kita bisa tentukan golongannya ya, biasanya kayak gitu. Nah, jadi di sini nih cara pertama itu kita nentuin dulu konfigurasi elektron dari Y gitu ya. Nah, konfigurasi elektronnya ini ternyata ya, AR4S2, 3D10, dan 4P4. Loh, kok bentuk konfigurasinya kayak gini sih, Kak? Ya, jadi ini merupakan salah satu bentuk atau cara menyingkat ya konfigurasi elektron biar lebih cepat. Nah, kalau misalkan kita
hafalkan ya, kita lihat di tabel periodik unsur, AR ini merupakan salah satu unsur golongan 8. Ya, golongan 8A AR itu dengan nomor atom 18. Nah, nomor atomnya itu 18 gitu. Nah, makanya kita singkat AR seperti ini ya. Jadi notasinya itu AR kemudian ditutup kurung siku gitu ya. Nah, itu tuh menunjukkan dimulai dari setelahnya AR gitu. Setelah unsur AR itu melanjut ke konfigurasi berikutnya. Jadi sini 18 ya. Kemudian nanti di sini 18, oke. Nanti kita jumlahkan nih 4S2, 3D10 dan terakhir 4P4. Kalau kita jumlahkan 18 tambah 2 di sini tambah 10 tambah 4 hasilnya 934 gitu. Nah, tapi buat adik-adik yang masih bingung gimana caranya menentukan konfigurasi secara cepat seperti ini, ya nggak masalah ya, karena kalau adik-adik hafal ini akan sangat membantu sebenarnya. Tapi kalau adik-adik ingin menuliskan dari awal ya, dari 1S2, 2S2 sampai panjang sekali gitu, ya nggak masalah, cuman agak lama ya gitu ya. Nggak apa-apa, buat latihan boleh pakai cara yang mana saja gitu ya. Nah, yang terpenting adalah kita menentukan golongannya ya. J ini ada di golongan berapa sih gitu ya. Oke, setelah kita ketahui gitu ya konfigurasi elektronnya adalah seperti ini, selanjutnya kita menentukan elektron valensinya ya. Nah, elektron valensinya ada yang di akhir gitu ya, 4P4. Oke, koefisiennya adalah 4 gitu ya. Maka kita cari nih yang sebelumnya apakah ada yang sama koefisiennya 4? Ada ya, 4S, 4S2. Oh, ternyata seperti itu. Jadi kita bisa menentukan golongannya berarti 2 ditambah 4 ya, angka yang di atas ini. 2 dengan 4. Karena elektron valensinya adalah 4S2 dengan 4P4. Jadi 2 ditambah 4, oh ternyata dia ada di golongan 6. 2 ditambah 4 kan 6 ya. Ada di golongan 6A ya, karena subkulitnya P. Oke. Terus kemudian kita cek lagi nih yang unsur Z gitu ya. Dia nomor atomnya adalah 35. Nah, konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut ya, yang ada di bawah sini. Caranya sama seperti yang Y, cuma ini beda 1 ya. Jadi sini 4P4, kemudian di sini 4P5. Berarti golongannya kita jumlahkan ya, 2 ditambah dengan 5 gitu ya. Jadi hasilnya 7 berarti ya. Oh, ternyata Y dan Z itu ada di golongan 6A dan 7A. Oh iya benar, ternyata mereka termasuk unsur non-logam gitu ya. Jadi ternyata pernyataan nomor 2 ini benar. Nah, itu cara pertama nih adik-adik. Nah, gimana sih cara kedua? Nah, cara kedua ini lebih cepat lagi. Kalau misalkan adik-adik ya, tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau adik-adik sudah hafal unsur dari golongan 8A ya, helium, neon, argon, kripton, dan seterusnya sampai ke bawah beserta dengan nomor atomnya gitu ya. Sini kalau helium ada di nomor atomnya 2, kalau neon itu nomor atomnya 10, AR itu 18, KR ya, atau kripton itu 36. Nah, ini sangat membantu adik-adik gitu untuk menentukan suatu golongan ya. Nah, patokannya adalah unsur yang ada di golongan 8A. Nah, ternyata di sini ada kripton ya, atau KR dengan nomor atom 36. Wah, ternyata berdekatan sekali dengan unsur X, Y, dan Z ya, 33, 34, dan 35. Oh, ternyata KR aja dia ada di golongan 8A. Berarti Z ini kita bisa simpulin berarti ada di golongan sebelumnya ya, 7A. Kalau Y 6A dan X ini adalah golongan 5A. Wah, ternyata
unsur Y dan Z itu ada di golongan 6A dan 7A gitu ya. Wah, ini jauh lebih mudah ya, asalkan adik-adik paham dan hafal ya, maksudnya hafal unsur-unsur beserta nomor atomnya aja pokoknya. Cukup golongan 8A aja. Nah, kalian bisa dengan mudah menentukan golongan dari unsur-unsur sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga 6A dan 7A, betul. Berarti dia ada di merupakan suatu unsur non-logam. Ya, jadi nomor 2 itu benar. Oke, kita langsung aja cross check yang nomor 3. Pernyataan nomor 3, Z3- merupakan bentuk ion dari unsur Z. Wah, apakah benar ya bentuk ion dari unsur Z itu adalah Z3-. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Masih sama, caranya adalah lagi-lagi ya, kita harus menentukan konfigurasi elektron dari unsur Z terlebih dahulu. Nah, tadi sudah dijabarkan juga di pernyataan sebelumnya kalau unsur Z itu punya konfigurasi elektron yang ini ya, kayak gini. AR, kemudian 4S2, 3D10, 4P5. Nah, unsur Z ketika membentuk ion itu cenderung menerima satu elektron. Kok bisa seperti itu ya? Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, elektron valensinya itu adalah 4S2 dan 4P5. Kalau misalkan kita jumlahkan 2 dan 5 ya gitu, jumlah elektronnya ini sama dengan 7 elektron. Nah, ketika si Z ini punya 7 elektron valensi, apakah dia lebih baik menerima 1 elektron? Dia memuat 7 elektron. Pasti kalau misalkan dia lepas 7 elektron ini, pasti keberatan dong ya. Nah, berarti dia cenderung lebih baik dia akan menerima 1 elektron dibanding harus melepas semua atau sejumlah 7 elektron yang dimiliki gitu. Maka bentuk ionnya ya, kalau misalkan Z ini diubah menjadi bentuk ion, dia akan menjadi Z- ya. Karena di sini cuma 1, jadi bukan 3 min tapi Z- gitu. Ion Z- seharusnya. Jadi jawaban yang ketiga, ya pernyataan ketiga ini salah. Oke. Sekarang tinggal nomor 4. Konfigurasi elektron dari ion Y2- adalah AR, 4S2, 3D10, 4P6. Ya. Pernyataan 4 ya. Yang pertama kali harus kita cari adalah yang pertama masih berupa konfigurasi elektron. Kita harus cari terlebih dahulu unsur dasarnya ya, Y. Itu berapa sih konfigurasi elektronnya ya. Unsur Y ini adalah AR, kemudian 4S2, 3D10, 4P4. Ion Y 2- ya. Ion Y 2- artinya apa? Ion ketika unsur Y dalam bentuk ion ya, dia cenderung menerima 2 elektron. Ya, karena di sini ada 2- gitu ya. Jadi menerima 2 elektron. Artinya apa? Ya, elektron akan bertambah dalam konfigurasinya. Jadi yang awalnya tadi di sini akhirnya ada P4, nanti dia bakal ketambahan gitu ya, ketambahan dari unsur lain misalnya untuk dipakai berikatan. Ditambahkan sebanyak berapa gitu ya? Sebanyak 2 elektron. Gitu, 2 elektron ya maksimal gitu. Jadi elektron yang akan bertambah itu sebanyak 2. Nah, nanti konfigurasi elektronnya menjadi Y2- itu AR,
kemudian 4s2, 3d10, dan 4p6. Jadi jumlah elektronnya awalnya tadi 34, kemudian ketika dia dalam bentuk ion ya Y2-, berarti dia nanti bertambah 2 deh. Jadinya 36. Jadi sini totalnya ada 36 elektron. Ya, 36. Oke. Ternyata jawabannya benar ya. Pernyataan nomor 4 ini benar, susunannya seperti ini. Berarti jawabannya benar adalah ini pernyataan 2 dan 4. Berarti jawabannya yang bravo. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita hari ini mengenai konfigurasi elektron. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.